Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Luas Harian bersama saya Juliet Julius 10,5 Yankee. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HT ya teman-teman. Jadi sudah beberapa episode video. Nah, tidak unboxing HT, kalau nggak salah terakhir tuh antena ya teman-teman. Kalau nggak salah ya. Apa ngoprek firmware gitu. Nah, di video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah HT. Ada yang spesial di HT yang saat ini kita unboxing karena ini adalah Yaesu ya teman-teman. Yaesu VHF FM transceiver tipenya FT4V. Foxtrot Tango 4 Victor. Seperti itu teman-teman. Jadi ini mungkin HT Jepang pertama yang dibahas atau di unboxing di channel ini. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi unboxing atau review atau kita bahas-bahas HT Jepang gitu ya. Karena memang secara harga juga ya tidak bisa dibilang murah gitu ya bagi kita yang saya khususnya gitu. Pemula cerehore gitu ya, lebih baik cari harga HT yang lebih murah dengan fitur yang banyak dan kemampuan yang mumpuni gitu daripada HT-HT Jepang. Tapi teman-teman, kalau kita perhatikan, kalau kita lihat review dari orang lain gitu ya, atau kita punya sendiri gitu, kita bisa membandingkan kualitas HT Jepang dan HT Cina gitu ya, khususnya ya mungkin HT-HT Cina saat ini sudah berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari segi kualitas, dari segi build quality dan lain sebagainya. Tapi secara apa ya? Memang HT Jepang itu tidak bisa dikatakan jelek gitu ya. Ya mungkin HT-HT tertentu mungkin ada gitu ya, tapi yang saya ketahui seperti iCom V80, V85 gitu ya, V86 yang baru kalau nggak salah, itu HT yang sangat bagus gitu ya teman-teman. Atau misalkan Alinco DJW 500 atau DJW 10, nah itu bagus gitu ya, maksudnya kalau menurut saya gitu. Maaf teman-teman, ada gangguan teknis. Ya jadi seperti itu, termasuk ini ya, ini Yaesu FT4V. Ini saya beli di harga 1 juta kurang sedikit gitu ya. Kalau ini ada dua sebetulnya ya, FT4 ini ada 4V yang artinya dia VHF gitu ya. Dan dia hanya single band. Ada juga FT4X, jadi dia ada dual band VHF dan UHF seperti itu. Oke, daripada berlama lagi kita coba lihat di boxnya. Di depannya ada gambar HT-nya ya, tentu saja seperti ini. Siluet HT dengan background berwarna hitam, dan di sini ada gambar HT dengan outline yang sama, warnanya sama seperti kardusnya. Kemudian di sini ada Yaesu VHF FM transceiver FT4V, emitter receiver, sender ini mah bahasa inilah ya. Oke, kita lihat di bagian depannya. Di bagian samping depan itu Yaesu VHF FM transceiver, sama ya dengan di atas. Sebelah kanan sama Yaesu FM transceiver lagi. Di sini ada Li-ion battery include. Kemudian ini ada nomor sertifikat postel gitu ya di bagian atas. Nah di sini ada keterangannya Yaesu lagi. Di sini ada stiker LKJA ya teman-teman, karena memang distributor resminya itu LKJA. LKJA itu singkatan dari PT apa gitu ya, saya lupa. FT4VR made in China di sini teman-teman. Memang Yaesu itu merek Jepang, tapi ya ini kemungkinan diproduksinya di Cina seperti itu. Ini voltasenya DC, powernya 5 watt. Powernya 5 watt, kemudian nah ini di sini bla bla bla, ada serial number dan lain sebagainya. yaesumusen.co.ltd. Di bagian samping lainnya ada seperti ini, sama dengan di bagian kanan ya.
Oke, di bagian bawah tidak ada apa-apa, hanya ada logo recycle seperti ini. Kita buka saja langsung untuk boxnya. Bukanya seperti ini. Nah, oke teman-teman, di isi dalam boxnya ini ada, ini ada nota pembelian ya. Saya beli di ucom.id gitu. Harganya 1 juta kurang sedikit lah ya. Kemudian, tapi kalau teman-teman misalkan beli di online, di e-commerce online, Shopee atau Tokopedia, itu mungkin kalau pas lagi ada diskon ya dapat harga yang lumayan gitu ya teman-teman, lumayan ekonomis gitu. Nah di sini ada buku petunjuk FT4VR, FT4VE Operating Manual. Di sini bukunya lumayan tebal ya, dan ini berbentuknya buku teman-teman. Berbentuknya buku. Ini kita cek. Tadi powernya 5 watt sudah disebutkan ya. Baterainya itu kita cek mana ya. Nah ini RF power outputnya 5 watt. Kemudian di high-nya 5 watt, di middle-nya 2,5 watt, dan low-nya itu 0,5 watt. Seperti itu. Kemudian di sini tidak ada ya, tidak ada baterainya. Ya nanti kita lihat di dalam isinya saja. Nah ini harus dibaca-baca terlebih dahulu ya teman-teman, karena ya seperti saya nih yang terbiasa pakai HT Cina gitu. Ketika dikasih atau ketika pakai HT Jepang tuh kaget gitu. Makanya saya harus baca terlebih dahulu untuk user manualnya. Oke, kita simpan terlebih dahulu untuk user manualnya. Nah, di sini ada keterangan baterai ya teman-teman. Oh ya, di sini keterangan baterai. Baterainya itu dia 1750 mAh dan nominal voltage-nya 7,4 volt. Nah, ini ada peringatan-peringatan tentang baterai. Oke, kita simpan lagi. Nah, ini ada kartu garansi. LKJA itu Lakone Komunika Jaya Abadi. Oh ya, Lakone Komunika Jaya Abadi. Jadi teman-teman kalau beli HT ini jangan khawatir kalau terjadi kerusakan, ya tinggal digaransikan saja. Nah seperti ini, nanti dibantu mungkin ya sama toko-toko atau toko tempat kita beli radio ini. Alamatnya di Jalan Kramat Kuitang 1, nomor 3, Senen, Jakarta Pusat. Jadi jangan khawatir, kalau kata orang Sunda mah kalau sudah ada kartu garansi seperti ini, kita jadi Jongjon Kuswoyo gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada, nah ini ada petunjuk berbahasa Indonesia, yang di print out dalam kertas 1 lembar 1 muka saja. Cara setting full duplex memory, sebelum setting pilih menu. Nah seperti ini. Ini mungkin singkatnya seperti ini gitu ya. Untuk simpan memori, untuk setting repeater, kasih nama gitu dan lain sebagainya. Oke. Nah ini untuk resetnya, radio dalam keadaan off, tekan dan tahan tombol monitor PTT lalu hidupkan radio, seperti itu. Oke, ini kita simpan lagi. Ini bisa dibaca-baca kalau teman-teman beli radio ini. Oke, dan ini radionya. Oh saya pikir besar ya, maksudnya memang pendek tapi lebar gitu. Ternyata kecil ya teman-teman. Radionya seperti ini. Ya lumayan lah ya. Maksudnya digenggamnya memang kecil gitu, tapi ini pas di sini. Dan ini ganteng sekali teman-teman. Ini sangat ganteng sekali. Ini kita simpan terlebih dahulu, nanti kita rakit dan kita lihat seperti apa. Oke, selanjutnya kita buka. Oke, ini kosong ya. Di bawahnya ada adaptor chargernya teman-teman. Adaptor chargernya ini dia 100 sampai 240 volt. Kemudian nah outputnya 12 volt 1 ampere teman-teman. Duh ini fokusnya kenapa ya. Nah outputnya 12 volt 1 ampere.
Nah, ini chargernya seperti ini ya. Jadi ininya bisa diganti tergantung versinya mana, Amerika atau Eropa atau Asia gitu ya teman-teman. Oke. Untuk colokannya seperti ini jacknya. Kita simpan lagi. Kemudian di sini ada desktop chargernya. Nah, seperti ini teman-teman. Bentuknya di sini ada lampu. Kalau charging dia berwarna merah. Kalau penuh dia berwarna hijau gitu ya. Di sini ada 3 pin. Kemudian, nah ini di bawahnya ini SBH 22 Rapid Charger Lithium Ion Battery 12 volt 1 ampere. Inputnya untuk outputnya 8,4 volt 800 miliampere. Seperti itu. Di sini ada kaki-kaki busa, jadi nggak geser-geser teman-teman kalau pas di cas di tempat yang lumayan licin. Oke, kita simpan lagi. Kita lihat isi dalam boxnya lagi. Di sini ada, nah di sini ada belt clip dan bautnya ya teman-teman. Tapi sayang sekali kita tidak dapat lanyard gratis atau hand strip gratis lagi. Di sini hanya belt clip dan bautnya saja. Oke, lanjut di box ini. Oh iya. Nah, ini baterainya teman-teman. Kita cek untuk baterainya. Lithium ion baterai pack 1750 mAh 12,95 watt hour SBR 28 Li. Jadi kalau teman-teman mau ganti baterai HT ini, tipenya ini SBR 28 Li ya. Oke. Seperti ini. Ini tipis tapi berat ya, teman-teman. Ini tipis tapi berat. Dan lanjut di sini ada antenanya. Antenanya nyumput di sebelah sini ya. Nah, oke, antenanya seperti ini. Ini lentur, lumayan lentur ya. Ini plastik campur karet mungkin ya. Soalnya kalau plastik tapi dia agak sedikit lembut gitu. Nah, antenanya seperti ini dan dia konektornya SMA female. Untuk range frekuensinya dia VHF 136 sampai 174 MHz karena HT ini dia single band ya. Oke, kita bereskan dulu, bereskan terlebih dahulu mejanya dan kita nanti akan fokus ke HT-nya. Ya, teman-teman, kita rakit terlebih dahulu. Kita lihat ya, kita lihat dulu di sini seperti ini. HT-nya tidak terlalu besar dan tidak terlalu tebal juga gitu ya. Di bagian atas ada konektor antena. Kemudian di sini ada tombol emergency gitu ya, atau tombol alert, karena di sini bisa kalau kita tekan tuh bisa berfungsi sebagai alarm juga. Di setelahnya itu ada tombol knob volume dan power, dan di sini ada tandanya teman-teman. Ini detail kecil tapi sangat berfungsi ya. Selain dia ada cantolan seperti ini gitu ya untuk menandakan ini ujungnya, di knobnya juga dia ada warna putih, garis putih seperti ini. Kemudian di bagian sininya ada untuk menggantungkan handstrip atau lanyard, tapi ternyata kita tidak dapat ya untuk lanyardnya. Nah, di sebelah sini ada lampu LED indikator RXTX-nya, teman-teman. Jadi kalau basi atau lagi sibuk gitu ya, frekuensinya dia nyala. Seperti itu. Di bagian depan kita bisa lihat di sini. Mohon maaf berisik ya, teman-teman, karena ya sekarang siang gitu dan banyak orang lewat. Kita bisa lihat di sini ada Yaesu FM transceiver. Kemudian di sini ada grill speaker. Dan di sini ada lubang mic ya. Lubang mikrofon. Di bawahnya lagi ada layar yang tidak terlalu besar. Ini kita kletek terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, seperti itu biar nggak silau. Oke, jadi seperti ini. Ada layar yang lumayan ya tidak terlalu besar, mungkin sama dengan ini ukurannya. Nah, ini juga salah satu HT ganteng gitu ya.
Menurut saya ganteng gitu ya, bukan karena namanya Bruno, tapi karena bentuknya mirip Alinco DJW 500 seperti itu. DJW 100 juga kalau nggak salah sama kayak gini, tapi beda di grill speaker ya. Oke, ini juga jadi HT ganteng lainnya yang saya punya gitu. Ya, di sini ada FT4V dan di bawahnya lagi ada tombol numerik, tombol alphanumerik 1 sampai 9, kemudian di bawahnya ini bintang 0 dan VFO, pagar gitu ya. Ada tombol keypad up and down dan tombol P1 dan P2 gitu. Ini bisa jadi tombol home atau tombol priority, memori apa namanya, frekuensi priority gitu ya. Oke, di sini kalau di tombol bintangnya itu dia memori teman-teman, di angka 0 dia set, dan di pagar dia VFO. Di angka satunya dia kosong, 2 sampai 9 itu ada ABCD. Kemungkinan ini untuk kasih nama gitu ya. Karena kalau nggak salah, HT ini bisa kasih nama langsung di untuk memori channel yang disimpan itu langsung di HT. Oke, di bagian sebelah kanan HT-nya, di sini terdapat tombol PTT yang posisinya unik gitu ya, bentuknya unik. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan HT ini, karena HT ini juga sudah lama gitu ya, sudah beredar lama, sudah beredar banyak, dan banyak yang sudah pakai juga gitu. Tapi saya pikir dengan desain seperti ini menjadikan HT ini timeless gitu ya, tidak terlalu wah ini desainnya jadul atau gimana. Menurut saya dengan seperti ini, mau dulu atau mau sekarang, ini tetap oke gitu ya. Penempatan tombol PTT-nya seperti ini, dan ini karet ya, tombolnya karet, kemudian tombol F1 dan F2, ini tombol moni, dan ini tombol fungsi kalau nggak salah ya. Oke, di ininya hanya rata saja, tidak ada motif-motif aneh gitu ya. Oke, kemudian di sebelah kiri HT-nya terdapat lubang untuk jack, speaker, dan mic. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah, kalau di HT yang lain itu lubang yang kecilnya di atas, lubang yang besarnya di bawah. Kalau ini ya sama saja sebetulnya, teman-teman, sama saja. Jadi lubang speakernya di atas, lubang mic-nya di bawah. Oke, dan ini ada engselnya gitu ya, teman-teman. Jadi ini nice ya, jadi tidak dibuka dengan cara di itu gitu ya, tapi dibuka seperti ini. Dan ini walaupun karet akan sedikit lebih awet gitu ya dengan mekanisme seperti ini. Oke, di bagian belakang ini pendinginnya lumayan tebal, pendingin baterainya lumayan tebal. Dan ini ada 2 buah lubang untuk baut belt clip. Nah, di sini ada pin untuk baterainya, dan di sini ada FT4VR Yaesu Musen Co.Ltd made in China, seperti itu. Oke, nah ini mekanisme untuk pengunci baterainya seperti ini. Oke, kita pasangkan antenanya. Dan kita pasangkan untuk baterainya. Baterainya di sini ada cantolan ya untuk pengunci di sini. Kemudian kita tekan saja sampai terdengar bunyi klik. Nah, seperti itu, maka dia akan mengunci. Oke, jadinya seperti ini. Di telapak tangan saya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yang sedang-sedang saja, ini pas. Tapi ini yang lebih pas sih, ini emang ganteng gitu ya. Kalau kita bandingkan, ini dua-duanya oke, teman-teman. Jadi ini biasa selalu saya pakai tiap hari gitu ya. Mungkin posisinya akan tergeser oleh Yaesu FT4V ini gitu ya, teman-teman. Oke, jadi seperti ini setelah dipasang, dan ini lumayan berat. Bahkan menurut saya ini lebih berat ini daripada Bruno CX7 gitu ya. Ini sangat berat. Kita nyalakan saja. Oke.
Nah, tampilan awalnya seperti ini. Dia di sini ada A, di sini ada 144, ada low, dan ada baterainya. Gitu ya. Tadi berapa? 8,2 volt FT 4V. Kalau kita tekan ini, maka dia akan berpindah ke VFOB ya teman-teman. VFOB 163.800. Di sini VFOA. Kalau kita tekan ini, dia memori teman-teman. Seperti itu. Oke. Ini kita akan ukur untuk powernya seperti apa. Apakah sesuai dengan tadi yang diklaim. Kalau low-nya 0,5, middle-nya 2,5, dan high-nya itu 5 watt. Ini tentunya di VHF ya, karena single band. Kemudian kita akan ukur juga nilai SWR dari antenanya, teman-teman. Untuk setting dan lain sebagainya mungkin di video selanjutnya, karena takutnya kepanjangan juga. Oke, kita akan segera ukur untuk power dan nilai SWR. Oke teman-teman, di sini untuk mengukur powernya saya menggunakan Surcom SW33 SWR dan power meter dengan menggunakan dummy load 50 watt ya. Adanya ini 50 watt ya, sudah tidak apa-apalah ya. Yang penting bisa untuk dipakai tes power dari Yaesu FT4V gitu ya. Oke, pertama kita coba nah, di sini sudah low ya, teman-teman. Di sini sudah low. Frekuensinya 145. Kita akan coba dari 143, teman-teman. 143 di low-nya kita dapat berapa? Oke. Di untuk flow-nya itu di 143 itu dia 0,8 ya. 0,8. Kemudian di 144 coba ya. 144. Ya sama. Pasti sama sih ya, teman-teman. Tapi biasanya kalau HT Cina tuh di beda frekuensi dia berbeda gitu ya. Nah, di sini 0,8 ya. 0,8 watt. Kemudian ya kita nggak bisa ngetes di UHF ya, karena memang di sini single band saja. Oke, kemudian kita cari untuk mana ya, untuk power. Nah, TX power, low, middle, oke. Oke, di middle-nya langsung saja di 145, tapi di sini low-nya tidak ini ya, tidak berubah gitu ya. Di sini tetap ada low, teman-teman. Tapi kalau kita lihat, nah di TX power itu dia sudah mid gitu ya, sudah middle. Oke. Kita cek. Nah, di middle-nya dia ternyata 2,3 watt, teman-teman. 2,3 watt, 145. Coba di 143. Berapa? Sama ya, 143 pun. 144. Mungkin ada perbedaan. Ya, tetap sama di 2,3, teman-teman. Di 145 atau 144. Dan 143 itu tetap di 2,3 watt di middle-nya. Kemudian kita cek untuk high-nya berapa.
Nah, kalau high dia hilang ya di sini low-nya. Oke, langsung saja dah, ini pasti sama semua ya, 143, 144, 145. Jadi kita langsung di 145 saja, high-nya kita dapat berapa? Oke, high-nya dapat 5,3 teman-teman, ada bonusnya 3 ya. Jadi tadi di bukunya low-nya itu 0,5 watt, middle-nya itu 2,5 watt, dan high-nya itu 5 watt. Sementara di sini secara realnya low-nya itu tadi 0,8 watt, kemudian middle-nya itu 2,3 watt, dan high-nya itu 5,3 watt. Lumayan teman-teman, ada bonusnya. Oke, jadi seperti itu untuk power dari Yaesu FT4V ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba untuk ukur nilai SWR dari antena ya, antena HT Yaesu FT4V. Oke, kita siapkan terlebih dahulu untuk perlengkapannya. Oke teman-teman, kita sudah setup untuk pengaturan dari untuk cek nilai SWR antena Yaesu FT4V gitu ya, yang single band tentunya. Coba kita recall terlebih dahulu. Kita akan kasih stimulus dari startnya 140 MHz, stopnya di 160 MHz. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini coba kita tracking. Ya, yang paling rendah itu di 153, nilai SWR-nya itu dia 1,1 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang bekerja di ini kita hilangkan dulu trackingnya, bekerja di 144 atau 143 atau 142 bahkan ya, ini SWR-nya tinggi sekali, 2,5 di atas 2 ya. Jadi mulai dari 146 SWR-nya 1,7 sampai dengan ini terendahnya di 150 ya, 151, 152. Kemudian paling atas itu di 155 800, dia SWR-nya 1,6. 156 lah ya, 1,7 SWR-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk nilai SWR dari antena Yaesu FT4V gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di 142, 143 mungkin teman-teman perlu mengganti antena dari HT Yaesu FT4V ini cocok di 150-an, ini oke. Tapi di 143, 142, di 144 teman-teman perlu menggantinya gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk power dari HT dan nilai SWR dari antena Yaesu FT4V. Secara keseluruhan ini lumayan recommended teman-teman, karena dari build quality-nya juga dia oke, walaupun di sini dia secara ininya dia masih karet gitu ya, masih karet, tapi ini karetnya bukan yang gimana gitu ya, ini karet yang bagus gitu, tapi ya karet, namanya karet gitu ya, lama kelamaan dia pasti akan apa ya, hancur gitu ya. Untuk mekanisme headsetnya juga, tutup headsetnya juga bukanya oke gitu ya. Tapi dengan harga yang di bawah 1 juta, memang 900 sekian saya beli dengan single band. Saya sih ya balik lagi semuanya ke kebutuhan dan preferensi masing-masing gitu ya. Ada orang yang yang penting saya HT Jepang ya silahkan gitu ya. Ada juga orang yang walaupun murah gitu, yang penting bisa dioptimalisasi, ada seperti ini. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan ini, dengan MGP360 atau T-Radio inilah ya, GP360 dengan
bisa di custom gitu ya untuk firmware-nya, bisa dijadikan lebih peka atau modulasinya lebih bagus gitu ya. Yaesu FT4V ini jadi lebih cupu kelihatannya teman-teman, karena ya selain dia single band, kemudian layarnya masih seperti ini, apalagi gitu ya. Untuk soal kepekaan oke lah ya, mungkin ini lebih peka gitu. Ya saya juga pernah lihat beberapa kali gitu ya, di HT Cina itu tidak bisa di receive, tapi di HT Yaesu FT4V ini bisa ter-receive gitu ya. Ya mungkin oke, itu lebih peka gitu ya, tapi dengan pemakaian yang moderat, dalam artian pemakaian sehari-hari yang tidak terlalu membutuhkan ketahanan yang luar biasa gitu ya, kualitas yang sangat tinggi ya, menurut saya ini terlalu berlebihan. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau nilai prestisnya ya ini dapatlah ya, karena wah ini Yaesu gitu ya, Jepang dan lain sebagainya. Oke, dan ini lumayan ganteng secara bentuk. Jadi ini adalah HP ganteng saya yang lainnya setelah ini, Bruno CX7. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video unboxing dan sedikit review ya tentang HT Yaesu FT4V ini. Jadi powernya kita sudah tes dan nilai SWR-nya sudah kita lihat juga bersama-sama. Kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, kalau tidak suka silahkan dislike. Kalau teman-teman ada yang mau share pengalaman seputar HT Yaesu FT4V ini silahkan tuangkan di kolom komentar. Kalau teman-teman ada yang mau menanyakan seputar HT ini silahkan juga tanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau ada yang kritik dan saran silahkan juga tuangkan di kolom komentar. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman dapat informasi seputar video-video terbaru dari kita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini. Mudah-mudahan channel ini bisa makin berkembang, bisa lebih besar lagi, dan bisa semakin banyak dan semakin sering gitu ya, share informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri.